ketemu lagi dalam channel Titin Aryani. Oke, pada kesempatan ini saya tertarik untuk membahas tentang keajaiban ASI. Kenapa saya tertarik? Karena beberapa hari ini saya teringat akan hasil percobaan saya ya di lab. Ketika itu saya iseng-iseng ngecek ya, karena kebetulan pada saat itu saya penelitian tentang air susu ibu atau ASI. Nah, karena di lab tersedia mikroskop ya, saya kemudian ingin melihat apa yang ada di dalam ASI ketika dilihat di bawah mikroskop. Nah, ketika saya melihat di bawah mikroskop, saya terkejut, ternyata sampel ASI yang saya teliti tersebut masih mengandung sel hidup ya, diantaranya ada leukositnya. Nah, sel ini benar-benar terlihat masih hidup meskipun si ASI tersebut tidak benar-benar segar ya, sudah diperah beberapa saat yang lalu, sekitar 1 jam yang lalu. Nah, mungkin si sel leukosit yang ada dalam ASI tersebut bertujuan untuk membantu meningkatkan kekebalan tubuh pada bayi. Adapun untuk jenis-jenis leukositnya sendiri bermacam-macam, tetapi kebetulan saya tidak menguji lebih lanjut leukositnya apa saja. Tapi yang terlihat dalam mikroskop tersebut sel leukositnya masih banyak. Dan untuk sampel ASI-nya sendiri itu sampel ASI ibu yang kira-kira sedang menyusui di bawah 6 bulan atau periode laktasinya di bawah 6 bulan atau masuk dalam kategori ASI eksklusif. Kemudian pernah saya juga melakukan cek sederhana ya. Pada saat itu saya punya balita yang sudah besar ya, sudah kategori batita karena sudah mendekati 3 tahun, sekitar 2 tahun 10 bulanan. Nah, pada saat itu saya juga pernah ngecek dari ASI saya sendiri, saya cek di bawah mikroskop. Ternyata pada saat itu juga masih ada leukosit atau sel hidupnya pada ASI tersebut, walaupun sudah bisa dikatakan ASI saya saat itu sudah hampir habis, karena saat itu harusnya anak saya sudah tidak menyusu lagi, tapi karena saya belum tega jadi saya masih tetap menyusui waktu itu. Dari beberapa pengalaman saya ini, saya menyimpulkan bahwa salah satu yang menjadi pembeda antara ASI atau air susu ibu dengan susu formula ini adalah dari karakteristik air susunya, dimana kalau di ASI itu masih ada sel-sel hidup, diantaranya leukosit yang berfungsi untuk meningkatkan kekebalan tubuh bayi. Sedangkan kalau pada susu formula sudah pasti sudah tidak mengandung sel hidup karena sudah mati oleh proses pembuatan susu tersebut. Di samping itu, meskipun ada sel leukosit, tapi leukosit yang ada pastinya bukan leukosit pada manusia, tetapi leukosit dari sapi tersebut. Berikut ini saya berikan ya tampilan mikroskop dari sel leukosit yang ada pada ASI. Silahkan bisa diperhatikan. Jadi nanti mudah-mudahan bisa memotivasi para ibu untuk lebih rajin lagi ya menyusui. Kalau untuk penelitian saya pernah menguji tentang kandungan asam lemak omega 3, 9 dan omega 6 pada ASI. Kemudian saya bandingkan dengan beberapa susu formula. Di ASI juga masih mengandung omega ya, mengandung omega 3, 6 dan 9, begitu juga di susu formula. Nah, tetapi kalau untuk di ASI, kandungan omega tersebut juga dipengaruhi oleh apa yang dimakan oleh si ibu.
si ibu yang menyusui tadi. Kalau si ibu yang menyusui tadi rutin mengkonsumsi makanan yang mengandung omega 3, 6, dan 9, misalnya yang berasal dari minyak ikan atau dari ikan-ikan ya dan sejenisnya, itu dia mengandung, dalam ASI yang saya cek itu mengandung lebih banyak asam lemak omega 3, 6, dan 9 dibandingkan dengan ibu yang ibu yang mengkonsumsi makanan yang tidak banyak mengandung omega 3, 6, dan 9. Jadi artinya si beberapa omega tadi ternyata ditransfer ke dalam ASI yang nantinya akan diminum oleh bayi kita. Maka dari itu saran saya bagi ibu-ibu yang masih menyusui, mengkonsumsi makanan yang sehat khususnya yang mengandung omega 3 itu sebaiknya ditingkatkan, karena nanti ternyata akan ditransfer ke dalam ASI sehingga bayi dapat kebutuhan bayi terhadap omega 3, 6, dan 9 tadi dapat terpenuhi. Apalagi kita tahu ya kalau omega 3 itu tadi nanti sangat mempengaruhi dari kecerdasan otak bayi. Kemudian di samping itu kelebihan yang lain dari ASI ini adalah kalau ASI itu dia memiliki dua bagian ya, bagian hind milk dan fore milk ya, dimana dua bagian ini akan menyesuaikan dengan kebutuhan bayi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nanti kita ketemu dalam episode berikutnya. Untuk mendukung channel ini silahkan klik like dan subscribe supaya channel ini bisa berkembang dan bisa bermanfaat untuk semua. Terima kasih.